Hari ini, di salah satu sudut kota, ada seorang anak muda yang baru saja mendapatkan promosi jabatan. Daripada mendapat ucapan selamat, ia justru mendengar bisik-bisik di belakangnya. Ah, pasti karena kenalan bos. Atau, dia sih cuma beruntung. Di sisi lain, di media sosial, seorang pelajar Indonesia yang berhasil meraih medali di ajang internasional, bukannya mendapat kebanggaan, malah diserbu komentar miring yang meragukan kemampuannya. Fenomena ini mungkin sudah sering kita saksikan. Bahkan mungkin, tanpa sadar, kita pernah melakukannya. Ada sebuah istilah untuk perilaku ini, crab mentality, atau mentalitas kepiting. Istilah ini berasal dari analogi perilaku kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting berusaha memanjat keluar, kepiting-kepiting lain justru akan menariknya turun kembali. Mereka lebih memilih untuk tetap bersama-sama terperangkap daripada melihat satu di antaranya berhasil keluar. Tapi mengapa fenomena ini terasa begitu subur di Indonesia? Apakah ini sekadar masalah iri hati biasa atau ada akar yang lebih dalam dari sekadar perasaan pribadi? Di video ini, kita akan mengupas tuntas penyebab suburnya crime mentality di Indonesia. Dari faktor psikologis individu hingga akar historis yang membentuk karakter kita sebagai bangsa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sebenarnya crime mentality. Secara sederhana, crab mentality adalah sikap ketika seseorang tidak rela melihat orang lain berhasil dan berusaha menyatukannya. Ini bukan sekadar kompetisi sehat. Ini adalah kompetisi yang destruktif. Ciri-cirinya antara lain merasa iri melihat kesuksesan orang lain, berpikir negatif terhadap pencapaian tersebut, memiliki jiwa kompetitif yang berlebihan hingga merugikan. Dan yang paling klasik, pola pikir, jika aku tidak bisa, kamu pun demikian. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa crab mentality erat kaitannya dengan teori perbandingan sosial atau social comparison theory dari Leon Festinger. Manusia punya dorongan alami untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri ke atas dengan orang yang lebih sukses, idealnya ini memotivasi kita. Namun, jika rasa percaya diri kita rendah dan kita gagal memperbaiki diri, perbandingan ini justru memicu frustrasi dan iri. Kita kemudian cenderung menghalangi orang lain agar tidak berprestasi lebih baik daripada kita. Dari sisi kepribadian, penelitian juga menemukan bahwa individu dengan kepribadian tipe A yang kompetitif, ambisius, dan mudah stres lebih rentan terhadap perilaku crab mentality. Selain itu, mereka yang sejak kecil kurang mendapat afirmasi positif atau apresiasi akan merasa lebih ganjal ketika melihat orang lain mendapat pengakuan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah budaya kolektivisme. Indonesia sebagai masyarakat kolektivis sangat menghargai kebersamaan dan keselarasan kelompok. Dalam konteks ini, individu yang menonjol atau berusaha keluar dari pakem sering dianggap mengancam keharmonisan kelompok. Prinsip semua bersama atau tidak sama sekali membuat mereka yang berusaha maju sendirian justru ditarik kembali oleh anggota komunitas lainnya. Selain itu, sistem pendidikan yang terlalu kompetitif dengan budaya peringkat sejak dini mengajarkan bahwa kesuksesan adalah sumber daya yang terbatas. Di tempat kerja, sistem promosi yang berbasis individu dan struktur organisasi yang hierarkis juga memperkuat persaingan tidak sehat. Ini adalah faktor-faktor umum yang bisa ditemukan di berbagai negara. Tapi yang membuat Indonesia istimewa, atau dalam hal ini lebih rentan, adalah adanya lapisan sejarah yang ikut membentuk cara kita memandang diri sendiri dan orang lain. Inilah bagian yang perlu kita pahami dengan hati-hati. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyoroti fenomena ini. Beliau menyebutkan bahwa bangsa Indonesia terlalu lama dijajah oleh Belanda, dan ini menimbulkan perasaan rendah diri yang dalam bahasa Belanda disebut Minderwaardigheidscomplex atau inferiority complex. Tapi, penting untuk kita pahami, penjajahan bukanlah penyebab langsung crab mentality. Penjajahan tidak otomatis membuat seseorang iri atau menjatuhkan orang lain. Yang dilakukan penjajahan adalah menanamkan fondasi kerentanan. Sebuah luka kolektif yang membuat kita lebih rapuh terhadap faktor-faktor memicu yang sudah kita bahas tadi. Apa bentuk kerentanan itu? 1. Internalisasi rasa rendah diri atau inlander mentality. Peneliti Desi Dwi Priyanti dalam studi akademisnya menyebut bahwa Indonesia, meski telah merdeka lebih dari 7 dekade, masih terus dihadapkan pada tatanan kolonial yang terus-menerus. Sebuah struktur imajiner yang sangat hierarkis dan berakar pada warisan kolonial. Dalam penelitiannya tentang majalah gaya hidup pria Indonesia,
Ia menunjukkan bagaimana standar kecantikan dan kesuksesan Barat masih dianggap sebagai norma yang ideal, sementara tubuh dan identitas lokal dianggap kurang. Bahkan, ia mengakui dalam dirinya sendiri ada yang disebut inlander mentality, perasaan inferioritas yang terinternalisasi ketika membandingkan dirinya dengan standar Barat. Ini bukan sekadar opini. Oki Madasari, sastrawan Indonesia, dalam sebuah studium generale di ITB, menjelaskan bahwa pemerintah kolonial sengaja menyebarkan stereotip negatif, misalnya tentang kemalasan orang Jawa, agar terjadi internalisasi di kalangan pribumi. Internalisasi ini menyebabkan inferiority complex, dan yang disebutnya sebagai captive mind, atau pikiran yang terbelenggu. Ketika kita sudah merasa rendah, maka melihat orang lain berhasil, terutama sesama kita, akan terasa seperti ancaman. Karena secara tidak sadar, ada pertanyaan. Jika dia bisa, mengapa aku tidak? Dan jika kita tidak mampu menjawabnya dengan introspeksi dan perbaikan diri, jawaban yang lebih mudah adalah, dia pasti curang, atau dia hanya beruntung. Ini adalah bentuk pembenaran diri yang menyakitkan, tapi seringkali lebih mudah diucapkan daripada mengakui kekurangan sendiri. 2. Warisan mentalitas feodal. Selain inferioritas, penjajahan juga memanfaatkan struktur feodal yang sudah ada. Pramudia Anantatur dalam tetralogi Bumi Manusia menggambarkan bagaimana kaum priai yang seharusnya menjadi pemimpin rakyat justru dimanfaatkan oleh penjajah. Mentalitas priai yang materialistis, gila hormat, dan egois menyuburkan praktik penjajahan. Mentalitas ini menciptakan budaya menjilat ke atas, menendang ke bawah. Seseorang yang berada di posisi lebih rendah akan berusaha menjatuhkan yang lain agar bisa naik, bukannya bekerja sama untuk mengangkat semua. Dan ketika ia naik sendiri, ia akan mempertahankan posisinya dengan cara yang sama. Ini menciptakan siklus yang terus berulang. Jadi, bagaimana fondasi kerentanan ini berinteraksi dengan faktor-faktor pemicu? Bayangkan fondasi rumah yang retak karena gempa, yaitu penjajahan. Rumah itu sebenarnya masih bisa berdiri, tapi setiap ada angin kencang, yaitu sistem pendidikan yang kompetitif, atau hujan deras, yaitu tekanan sosial untuk tidak menonjol, retakan itu semakin lebar dan akhirnya runtuh. Sampas, seorang peneliti yang mengkaji fenomena ini di masyarakat pasca kolonial, menyebut adanya ember kemiskinan dan kepatuhan, atau poverty and obedience bucket. Dalam masyarakat seperti ini, orang-orang terjebak dalam perebutan untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang mereka yakini ada di luar sana. Karena sumber daya dan pengakuan literasi terbatas, mereka saling menjatuhkan untuk memperebutkan posisi. Inilah yang membuat crab mentality terasa begitu subur di Indonesia. Rasa rendah diri yang terinternalisasi membuat kita sensitif terhadap kesuksesan orang lain. Sistem yang kompetitif menyediakan arena untuk saling menjatuhkan. Budaya kolektivisme yang ekstrim memberi pembenaran moral bahwa menjatuhkan orang yang menonjol adalah bentuk menjaga keharmonisan. Contoh konkretnya terlihat dalam fenomena Clash of Champions dari ruang guru. Peserta yang menunjukkan kecerdasan justru mendapat komentar negatif dan salty. Ini bukan sekadar persaingan, ini adalah penolakan terhadap keunggulan itu sendiri. Sebuah manifestasi dari apa yang mungkin berakar pada perasaan bahwa orang Indonesia tidak boleh terlalu menonjol. Jadi, mari kita rangkum dengan jelas. Crab mentality di Indonesia bukanlah karena penjajahan secara langsung. Penjajahan tidak otomatis membuat seseorang iri atau menjatuhkan orang lain. Namun penjajahan menanamkan fondasi kerentanan berupa rasa inferioritas dan mentalitas feodal yang membuat kita lebih mudah terpicu untuk berperilaku crab mentality ketika berhadapan dengan faktor-faktor pemicu seperti sistem yang kompetitif dan tekanan sosial. Dengan kata lain, faktor pemicu langsung berasal dari iri hati, kepribadian kompetitif, sistem pendidikan dan kerja yang berorientasi persaingan, tekanan sosial untuk tidak menonjol. Sedangkan faktor fondasional yang melemahkan, yakni warisan penjajahan yang menanamkan inlander mentality dan mentalitas feodal, yang membuat kita lebih rentan terhadap faktor-faktor pemicu tersebut. Memahami perbedaan ini penting, karena jika kita hanya menyalahkan penjajahan, kita akan merasa sebagai korban yang tak berdaya. Tapi jika kita memahami bahwa penjajahan hanyalah fondasi, maka kita tahu bahwa kita punya kuasa untuk mengubah pemicunya. Pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari ember ini? Pertama, kesadaran. Sadari bahwa rasa rendah diri yang terinternalisasi, perasaan bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, adalah warisan yang harus kita dekonstruksi. Kita tidak perlu menjadi superior, tapi kita juga tidak perlu merasa inferior.
prestasi orang lain bukanlah ancaman bagi identitas kita. Kedua, ubah sistem dari lingkup terkecil. Mulai dari apresiasi terhadap rekan kerja, dorongan terhadap teman yang berprestasi, dan pengakuan terhadap potensi anak-anak kita tanpa harus membandingkan dengan ranking. Ketiga, ubah cara kita memandang kesuksesan. Kesuksesan orang lain bukanlah kegagalan kita. Di dunia yang ideal, ada cukup ruang bagi semua orang untuk berhasil. Yang membatasi kita bukanlah terbatasnya peluang, tapi terbatasnya cara pandang kita. Seperti kata Pramudia Anantatur, kita harus berani melakukan dekolonisasi pikiran, yakni membebaskan diri dari cara berpikir yang dibentuk oleh penjajahan. Bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk tidak lagi terbelenggu olehnya.